Selamat siang. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan interview ini. Nama saya Raffi Disri Rivaldi. Saya biasa dipanggil Raffi. Saya merupakan lulusan Universitas Multimedia Nusantara. Untuk pengalaman kerja sendiri, saya sudah berpengalaman sebagai seorang freelancer dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun. Saya sendiri bergerak dalam bidang desain yang paling utamanya yaitu fotografi, videografi, lalu logo desain, dan layouting. Kelebihan yang saya miliki, menurut saya orangnya fleksibel dan dapat bekerja walaupun under pressure. Maksudnya under pressure itu kalau misalkan ada masalah atau hal yang genting, dan atau misalkan tiba-tiba dikasih pekerjaan yang mepet, saya masih bisa manage hal tersebut. Lalu untuk maksudnya fleksibel itu, saya orangnya dengan waktu versatile, lalu juga dengan orang-orang, dengan lingkup sosial juga saya sangat versatile. Saya sangat mudah berkomunikasi dengan orang lain. Untuk kekurangan juga menurut saya yang paling utama dan yang saya rasai juga, saya terkadang kalau menjelaskan suatu ide kepada orang, saya berbicaranya mengenai ide tersebut terkadang berputar-putar. Jadi terkadang bisa membuat miscommunication terhadap orang lain. Misalnya yang saya harusnya jelaskan poin A saja, tapi itu bisa berputar-putar ke poin yang lain, atau mengulang poin A itu saja dan bahasan yang lain tidak dibahas. Yang saya sukai dari dunia pekerjaan desain itu yang paling utama adalah cerita-cerita dari pengalaman desainernya masing-masing sih. Dari situ juga kita dapat insight antar sesama lain bagaimana pengalaman kita masing-masing. Kita basically kita sharing ilmunya dari cerita pengalaman kita gitu. Itu yang saya suka. Komunikasi antar sesama lain itu sangat nyaman di dunia desain dan tidak terbatas. Kalau yang saya kurang suka dari pekerjaan desainer, paling utamanya itu lebih ke prospek masyarakat umum Indonesia ngelihat dunia desainer di tanah air kita sekarang ini sih, masih melihat bahwa pekerjaan ini semena-mena gitu, masih rendah. Jadi kalau misalkan terkadang ada klien yang semena-mena memberikan suatu tugas mendadak atau tidak ada di dalam brief dan kontrak, dan segala macam. Nah, menurut saya itu fungsi kita juga sebagai seorang desainer sendiri untuk menjelaskan kepada mereka jika mereka semena-mena berbicara hal tersebut, atau menembak suatu biaya atau suatu pekerjaan tambahan tiba-tiba kayak gitu. Kita harus menjelaskan juga bahwa pekerjaan desainer tuh seharusnya kayak gini, dan kita juga ada kulturnya sendiri, ada syarat kontraknya sendiri segala macam seperti itu. Jika saya ingin mengajukan ide di briefing project, yang paling utama saya akan uh, meresearch dulu dari ide yang udah terbenak di otak saya. Itu saya akan research dulu, saya cari data-datanya. Lalu kalau datanya tersebut sudah terkumpul, sudah terolah, saya lalu akan secara kasar membuat sebuah konsep dengan membuat suatu grand design. Jadi menjadi suatu gambaran kasar terhadap konsep ide yang saya akan jelaskan dan ajukan kepada rekan kerja saya dan atasan saya. Jika ada kekeliruan antara saya dengan rekan kerja saya, atau sebaliknya kayak gitu dalam mengerjakan brief, menurut saya paling utama itu kita akan menegur sesama lain jika kita menyadari antar sesama lain ada kesalahan. Komunikasi is the key menurut saya, paling utama itu. Uh, dan jangan malu atau jangan takut sih menurut saya. Dan kebetulan saya juga orangnya yang menerima apa adanya gitu, menerima dengan baik opini orang-orang. uh, saya akan menerima jika saya sendiri ada kesalahan dalam mengerjakan brief itu. Dan kalau misalkan kerabat kerja ada kesalahan, mungkin saya akan secara sopan dan baik menjelaskan atau menegur sapa gitu dengan baik, bahwa maaf ini ada kesalahan, mungkin kalau misalkan dia agak kesusahan gitu, saya bisa bantu.
dalam pekerjaan dia. Kalau misalkan atasan ada kekeliruan dalam menjelaskan brief, menurut saya yang paling utama itu saya akan langsung berkomunikasi kepada atasan saya secara langsung sih, secara personal. Itu paling utama. Uh, karena agar tidak ada miskomunikasi antar kerabat lain, takutnya uh, kerabat lain kerabat kerja lain itu nyangkanya saya ngapain bicara sama atasan, kenapa tuh, ada apa tuh, kayak gitu. Lebih baik menurut saya langsung berbicara secara personal agar lebih sopan juga dan menjelaskan mengenai kesalahan, dan mungkin saya akan bisa membantu atasan saya untuk mengkoordinasi dalam penjelasan bahwa ada kesalahan dalam penjelasan brief kemarin, seperti itu. Pengalaman saya dalam berada situasi yang sulit, waktu itu sempat ada project suatu event, saya sebagai fotografer di situ. Data sempat ada yang hilang tuh, kita kumpulin semua, kita compile data, semuanya hilang sempat. Nah itu kita semua sempat panik, tapi dengan sangat baik kita semua, saya sendiri juga berpikir tenang. Kita yang penting harus berpikir jernih pada situasi tersebut. Kita cari alternatif apa kalau misalkan tidak ketemu, kita bikin susunan plan A dan plan B. Plan A waktu itu kita kita cari data dulu, apakah ini benar-benar hilang semua nih, atau misalkan masih ada sisa, masih ada foto yang masih kita bisa pakai gitu buat submit ke klien. Dan yang plan B itu yang terakhir, kita akan kita akan meminta maaf karena itu tidak ada alternatif lain dari event tersebut, atau mungkin kita bisa mencari orang dari event tersebut, orang yang hobi, kita bisa membayar orang tersebut untuk fotografinya. Dan kebetulan alhamdulillah waktu itu yang kita dapatkan adalah, dan yang kita gunakan plan A, dan karena waktu itu ada ternyata datanya 25% dari foto yang hilang itu masih ada, alhamdulillah. Dan untungnya juga itu foto-fotonya merupakan foto-foto yang udah dipilah, jadi foto-foto yang terbaik untuk diberikan ke klien. Jadi so far waktu itu aman. Jadi yang penting menurut saya kita semua harus tenang dalam situasi yang genting ya, maupun dalam kerja atau apapun. Hal yang bisa meyakinkan perusahaan untuk merekrut saya, menurut saya sendiri memiliki pengalaman yaitu freelancing 2 tahun tersebut, dengan bidang kerja yang telah saya miliki yang menurut saya lumayan versatile, dari fotografi, videografi, tipografi, dan layouting. Dan menurut saya juga meng-apply kepada perusahaan dengan bidang yang sama. Jadi menurut saya sangat confident bahwa saya sangat bermanfaat. Saya akan bermanfaat pada perusahaan saya dengan pengalaman saya freelancing 2 tahun terakhir kemarin. Yang membedakan saya dengan desainer yang lain menurut saya adalah saya orangnya gampang berkomunikasi dengan orang lain. Jadi I'm all ears to any ideas, terhadap ide-ide yang lain, terhadap opini-opini orang lain, terhadap pengalaman orang lain juga. Saya all ears gitu. Jadi saya sangat mudah bercengkerama dengan orang lain gitu. Jadi komunikasi dalam pekerjaan sendiri aman menurut saya. Rencana 3-5 tahun ke depan, saya akan fokus kepada prospek kerja saya sendiri, dan menurut saya semoga itu akan benefit kepada company juga, karena menurut saya dengan saya fokus dengan pekerjaan saya ini, saya juga masih ingin belajar lebih luas mengenai dunia desain. Itu akan profit juga kepada perusahaan, karena semakin saya berkembang dalam dunia desain ini, perusahaan juga desainnya akan lebih baik dan lebih bagus, dan karya saya juga makin lama makin bermanfaat untuk perusahaan. Ya, sama-sama, terima kasih.